Mau ngomong apa lagi? Ngomong lu. Ini orang Mau gila-gilaan lu? nggak sadar kalau dia lagi di mute. Hah? Tidak tahu itu Ustaz. Apa? Lu tau nggak? Bagus. Alpes, buka apa? Hah? Yesus pernah potong rambut gak? Nggak pernah keramas. Tuhan lu nggak pernah keramas. Tuhan lu nggak pernah keramas. Ketombean. Tuhan lu selama hidupnya cuman caruk maruk mukanya, nggak pernah senyum. Tuhan lu nggak pernah senyum, hidupnya sengsara. Disalib. Hah? Tahu nggak kalau Yesus gunanya kontol itu buat bikin anak, tahu nggak lu? Hah? Kenapa nggak dipakai? Tuhan macam apa itu Tuhan lu? Goblok banget lu. Paham lu? Masih kuat? Udah. Masih kuat lu? Lu denger tuh mulut gua. Jangan minta gua bernostalgia anjing. Dia tidak perasan, dia dikasih mute baru cerita sendiri. Masalahnya sih orang-orang yang nonton kita di sekarang ini bukan semuanya yang dari 3 tahun 4 tahun yang lalu. Jadi takutnya mereka malah kaget dengerin bacot saya kan. Inilah aslinya Rasid dulu dibangun pagi, niatnya cuma barusan nih kayak gitu. Berasa kan? Sampai ubun-ubun, gimana nggak nangis tuh ya Christian kayak gitu. Tolong ya, silakan di absen, di tap dan hati-hati Bang Tinus ya, biar komanya kuat. Tolong kepada saudara di bawah ya, biar komanya kuat. Tolong ya. Oh itu mata. Tiba-tiba nanya ini baik, enggak dong, jangan ya. Ya teman-temannya, jangan sampai kembali ke setelan pabrik, nggak usah. Kita sudah mengumpulkan SDM yang tinggi, kita sudah mengumpulkan SDM yang mau belajar, jadi kita sama-sama belajar di sini ya. Saya juga belajar. Astagfirullahaladzim. Itu saya habis efek makan cumi bakar, ikan bakar, sambal bakar, colo-colo. Yang makan cumi bakar, ikan bakar, cumi bakar, yang darah tinggi gua. Padahal gua cuma makan Indomie doang tadi gua. Ini gimana kalau gua makan bubur Manado coba? Tahu mood gue malam ini kenapa? Halo Bang. Ya halo, selamat malam Pak Jai. Protestan apa Katolik Pak? Assalamualaikum Bang Rasid, Muslim. Waalaikumsalam. Cuma aku bangga, seneng lihat sampean tadi gitu loh. Bangga. Jangan gitu Pak, kok yang begitu dibanggain Pak, ya Allah Pak. Rusak Pak. Jangan yang begitu dibanggain Pak. Tiap hari aku nonton live kamu, tapi baru kali ini aku lihat marah seperti ini. Bangga sekali aku tadi lihat. Jadi Bapak mau tambah marah lagi? Bapak kenapa marah? Kenapa bangga kalau marah-marah sini Bapak Loh, bangganya itu tadi yang ngolok-ngolok tadi itu loh, orang frangi tadi itu loh, orang gendeng itu. Jadi pada dasarnya memang saudara-saudara kita ini dasar manusiawi banget. Ketika ada penghujat, pengennya tuh denger, udah hajar balik, jangan dibiarin, emang pengennya begitu. Ngeladenin kayak begitu capek Pak, nggak ada habisnya Pak. Allahu Akbar. Oke. Oh iya, Bang Tinus lagi kerasukan roh itu. Sudah. Siapa nih? Susana. Turunin aja nggak apa-apa Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suama, malam selamat. Suama, malam selamat. Ini kayaknya siapa? Ya, selamat malam Bang. Ya, terima kasih Yudas. Yudas Kristus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yudas Kristen atau Islam ini? Ya Islam lah. Islam Bang, Islam. Yudas Kristus kan tuh. Mbah saya.
Yudas Kristus. Inilah dia Kristus yang kedua nih yang disembah mereka nih. Suwana, waduh Suwana. Jangan sampai kita mendengarkan lagi ini apa surga diciptakan oleh Susana. Apa? Surga diciptakan oleh Susana. Pagi ada yang mengatakan karesteng. Iya tapi kalau cepet itu gue kenal, makanya gue males berdebat sama dia. Makanya saya nggak pernah ngomong kan tadi pagi, saya cuma dengerin doang ya. Laki api tuh pengasan dia. Surga diciptakan dulu ya, biar kita siapkan tempat untuk mereka di atas. Kalau ada yang tanya, Tinus ngapain di sini? Matanya kenapa begitu? Ini mata saya. Ayo. Saya baru habis makan cumi bakar nih, supaya kau tak bakar di dalam nih. Cepat. Mas naik dia. Ini apa ini? Ini siapa lagi? Coba yang Islam ya ditahan dulu ya. Kadapi. Ahmad Kadapi. Kadapi. Sabar teman-teman, sabar. Orang sabar cepat matinya. Sabar. Bonjor, Aryadi. Ya, kalau ada Kristen-Kristen yang mau naik belajar, silakan kita diskusi dengan beda benar ya saudara-saudara ya. Mohon maaf atas apa yang tadi terjadi. Selamat malam Ambon. Ya, Ambon. Aryadi, selamat malam Aryadi. Aryadi, Ambon, selamat malam. Tumpul ya otak. Ya selamat malam Bang. Ya. Muslim. Baca Pak, tulisan kuning situ Pak ya. Maaf turunkan ya. Aryadi Wijaya, malam selamat. Saya khawatir nanti yang Muslim juga Aryadi. katanya Muslim atau Kristen. Waduh saya kurang tahu. Saya Aryadi, malam selamat. Apa dia kalian ini buat permintaan? Fatihah. Harus kontrol. Ya bagus, saling menyabarkan aja kalian berdua. Yang tadi asik marah-marah, ya sabar, kalian sabarkan aja dia. Ya, sabar. Saya lah apologet yang dikenal apologet paling sabar. Tapi ada aja yang mancing tuh. Senang banget mancing. Enggak tahu kali kalau mulut gue lebih dari perempuan. Ya Allah, maafkan saya malam ini ya Allah. Ya Mu'ayyad, ya Mu'bajah, ya Imam. Naik juga mau tanya apa? Naik juga mau tanya apa? Ya kalau nggak kalau nggak bisa nanya saya diam Ustaz, diam ah. Berisik banget. Udah lagi ngomong. Ini Ibu Siti ya, Ibu Siti, Bang Ojin, Bang Isan ini Muslim apa Kristen untuk mau naik nih? Darah Yesus malam ini luar biasa saudara-saudara terkasih. Ayo Oji, Ihsan, Siti, mau Siti Khadijah, Kristen banget ini emang namanya. Dan gak usah ditanya lah. Ihsan Maulana, Kristen banget emang namanya. Angel wes angel, namamu angel. Suamimu wong pakai peci kok. Sampean pakai peci. Lakinya pakai peci, bininya pakai jilbab, minta naik. Oh, jumlah sekali mualaf kah? Nih ada yang bilang mungkin semua tidak dapat membaca karena akunnya ini tulisannya ini tidak ini, dia bilang maaf bang, nabi kita.
Lu tahu anak bocah kelas 1 SMP itu? Iya, karena saya ngeliat HP-nya, makanya saya ambil. Tapi kan saya ambil juga wajar, boy. Saya bukan nabi. Kelepak, ya kan? Apa gua ngomong kayak gitu? Imam, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Imam. Islam Imam. Islam. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang disampaikan? Saya mau minta sesuatu dong, Ustaz mungkin ada yang Sesuatu apa? doa orang mancing biar cepat dapat ikan itu. Apa? Doa orang Apa mancing. Imam? Doa orang mancing biar cepat dapat ikan. Bismillah, nih ingat. Bukan enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa makaru makerang. Wala. Ih. Kerang ya. Wah makerang. Iya. Walau-walau. Bismillahirrahmanirrahim wah. Gue serius ini Ustaz. Ini Ya Imam, kamu baca itu ayat Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Atau enggak gini bang. Pas begitu nyampe udah buka ininya, udah buka alat pancingannya udah lengkap, umpannya juga udah siap. Abang coba baca Yasin 4 kali, insya Allah. Abang belum mancing, orang udah pada bubar. Kelamaan itu mah, kelamaan. Itu tinggal pilih saya ikannya bang. Terima kasih Ustaz, izin turun. Assalamualaikum. Iya. Ya, Terima kasih bang. waalaikumsalam. Ya. Wawan. Malam selamat Wawan. Gua tuh orangnya kenapa ya? Gue ini laki-laki aneh nggak sih? Orang tuh pada seneng main Wawan. game Mobile Legend, gua nggak suka. Terus orang sekarang hobinya pada di mana-mana mancing semua. Gue juga nggak demen loh mancing. Mancing itu kayak, celup. Habis itu nungguin, habis itu geter, habis itu apalagi yang gede. Apalagi mancing dapat yang gede. Wah, narik. Nah, gua di laut suka bang, suka. Iya, orang-orang yang memang hobi ya suka. Tapi kalau gua nggak tahu gua kenapa ya. Tapi nggak bukan kelainan kan. Tapi gua bola masih Itu suka. bagian dari MPD. Bukan kelainan, bukan. MPD juga. Bukan kelainan, bukan. Maksud gua kalau yang di selamat malam. tempat pemancingan sama Subaidi. yang di Malam selamat. Subaidi. Selamat malam. Islam, Kristen, Protestan, Katolik. Islam. Bang, baca dong bang, di atas dong. Ngelek, Bang, ngelek. Yang kuning, ya. Kristen naik bacanya. Ya, terima kasih. Oke, yuk. Kalian bilang sabar Bang Rasid, selevel Ustadz aja udah mulai emosi. Artinya apa? Sabar gue setipis kondom, bukan setipis. Bukan begitu. Itu penegasan, bukan keras. Astaga. Penegasan. Gimana sih Bang Rasid? Salam. Astagfirullahaladzim. Capek banget gue. Bahaya, Just iya bahaya. Makanya saudara-saudara Just Kristen, tolong kita naik diskusi dengan baik dan benar di sini, ya. Kita naik diskusi. Gue baru dapat pepohonan tadi. Ini semangat gue memang sebenarnya gara-gara dapat pohon tadi. Kan tadi ada pohon tuh keluar tuh warna biru tuh. Sabar Ya, Bang, selamat siap malam, Bang Just Martin. Just. Nah, kalau Bang Martin diskusi sama saya kemarin saya sabar. Naiklah Bang Martin. Kita diskusi di sini, yang lain diam. Tapi kalau ada saudara-saudara Kristen, makanya kepagian ini naik semua nih. Harusnya baru pada mulai naik nih. Saya belum penginjilan hari ini. Halo Andi Padoli. Allahu Akbar. Islam semua ini. Andi, malam selamat Andi. Bagus, kita cek kodam dulu. Cek kodam dulu. Coba semua taping, saya mau cek kodam. Bagus taping, cek kodam. Coba taping. Mau Buat cek kodam. ramalan sih, Fu. Coba malam Jumat nih, mumpung malam Jumat coba.
Coba tapping. Ini kodamnya ini semut betina. Just juice. Aduh, kodamnya. Typing. Megumi nih kodamnya ini. Kayak kodamnya janda dia. Apa? Kaleo Racing Ode. Ini kodamnya ini. Kecoa jantan. El Amania. Ini mah kodamnya. Kerbau cacat. Kodam. Ya. Aduh, pada rusak sama kodamnya. Saya belum ketemu kodam yang bagus. Mbok Ade ini kodamnya apa nih? Waduh, kodamnya ular buntung. Bani Oten. Ya. Ini kodamnya ini domba betina. Kodam malah cep kodam kita lain. Yang typing di bawah yang Islam, aku beri waktu 30 detik untuk menjawab pertanyaan saya. Kalau kamu berhasil menjawab pertanyaan, 100 ringgit, 400 ribu. Oke? Enggak, sebentar ringgit, ya. Enggak, sebentar. Kenapa yang di bawah? Kita ini emang apaan? Dipikir 400 ribu itu 2 pak loh rokok. Sifu. Di Indonesia itu 400 ribu 2 pak loh. Belum Sifu pernah kan saya turunin Sifu? Ustadz Fatir udah pernah saya turunin. Ayah udah pernah saya turunin. Sifu doang yang belum pernah nih. Saya juga Tiba-tiba penonton yang mau dikasih. Dipikir kita nggak BU kali? Itu 2 pak loh, itu 2 pak itu rokok, itu 2 minggu itu. Si tiba-tiba penonton. Yang herannya kok Sifu nggak perhatiin kita yang di bawah sini, ya? Yang satu room sama-sama, ya? Yang habis darah, ya? Wah, Sifu agak lain, Malam selamat. Ha. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini malam ini NPD semua. Kan batuk kan. belum. Nanti saya Bang Kursi suaranya mana nanti? Saya pastikan cuma saya yang waras ini malam, selebih-lebihnya agak-agak hang. Saya Waduh, Ibu Endar masuk tiba-tiba tapi malam Jumat. Iya Bu, malam Jumat tahu banget kita Bu, kalau ini malam Jumat. Makanya kita nangkring di sini Bu. Daripada kita ini kenapa? Ini malam paling cepat saya online. Karena gue nggak mau disiuzonin. Secara kan taunya gue live mulu tiap malam. Tiba-tiba malam Jumat live-nya tengah malam, habis dari mana tuh Bang Rasyid? Gitu kan? Gue live cepet malam ini. Saya habisnya saya turun cepat lah. Malam mau zikir. Turun aja Ustaz. Astagfirullah ya Allah. Ya Allah. Ngopi dulu Bang, udah siap Bang semuanya Bang. Ya, Tinggal nungguin Bang Martin aja nih yang naik nih. Tinggal nungguin Bang Martin naik. Kok gelasnya cocok dengan yang gift nih kan, pas. Allah. Ya nana. Itu kopi apa susu? Kok gede banget? Ya nana. Ya nana. Yuk. Sebentar sih Bu. Yuk, selamat malam. Yuk, malam selamat. Balontang, malam selamat.
Ya. Malam. Malam. Protestan apa Katolik, Bang? Kristen, Katolik atau Protestan, Bang? Pengikut Tolong, Kang. Kristus. Iya tahu, pengikut Kristus ada banyak, Katolik, Protestan. Sabar. Iya. Ya, Protestan apa Katolik, Bang? Apa ya? Ya, Protestan ya, Bang? Iya. Ada yang mau ditanyakan, Bang? Tanya apa ya? Tanya, bener nggak Yesus itu Tuhan gitu? Oh iya. Seharusnya kalian nanya ke kami. Oh gitu. Ya. Yesus itu kan nggak pernah pakai sepatu. Kira-kira pernah cantengan nggak? Capek banget gue malam ini. Suka-suka kalian. Kalian yang nanya. Capek kali saya nanya. Nggak ada, Bang. Di sini tempat Islam bertanya, Kristen bertanya, Bang. Di sini tempat Kristen bertanya. Kalau abang mau bertanya silakan. Tapi kalau abang mau berdebat ya sudah, ajukan tema nanti. Ya, Bang ya. Bapak hafal nggak doa bapak kalian? Bapak kalian. Bagaimana itu, Pak? Contohnya bagaimana? Iya, doa bapak kalian. Bapak kami yang ada di sorga. Hafal lah. Dikuduskanlah namamu. Coba. Mulia kerajaanmu. Hafal. Coba. Ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga, berikanlah kami makanan kami secukupnya. Dan ampunilah mereka yang di komal itu. Itu. Gak usah, Bang. Gak usah minta kami diampun. Gak perlu kami diampuni, Bang. Ngapain? Tuhan lu manusia itu nggak bisa mengampuni, Bang. Dia aja diampuni. Oh iya. Dia aja masih berdoa semasa hidupnya, Bang. Dia aja meratap tangis dalam hidupnya. Abang minta dia mengampuni kami. Dia tidak pernah mengampuni, Bang. Yesus itu tidak pernah mengampuni. Oh iya. Sejak kapan? Sejak kapan Yesus mengampuni? Ayo. Yesus mengampuni orang yang bersalah kepada. Yang mana? Ada nggak ayatnya Yesus pernah mengampuni? Itu dia mati di kayu salib kan untuk menebus dosa-dosa umat manusia sedunia Mengampuni, ini. Bang, itu menebus. Itu dia mengambil jalan kutuk karena dia terkutuk. Sama aja. Yesus, abang percaya Yesus terkutuk? Yesus itu menggantikan kita yang terkutuk. Dia yang menggantikan. Bukan dia terkutuk. Dia menggantikan. Jadi manusia terkutuk. Ya dia yang ambil alih, kita yang terkutuk ya. Iya, dia mengambil alih kutukan itu. Jadi dia memilih untuk terkutuk. Nah, siapa yang mengutuk? Ya kita ini kan sudah manusia berdosa. Betul. Dan kalian manusia terkutuk. Datanglah Yesus untuk mengambil jalan kutuk. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang kutuk, di tiang salib. Nah, karena manusia ini terkutuk, dengan kutukan itu siapa yang mengutuk sehingga dia terkutuk-kutuk. Kutuk. Astaga. Disitulah yang tidak mengertinya Islam. Betul. Coba Pak kasih kami pengertian, Bang, bagaimana ceritanya Tuhan mengambil jalan dengan jalan yang terkutuk. Ketika Tuhan terkutuk, siapa yang mengutuk? Silakan. Waktunya silakan, Bang, diambil, dimulai dari kemarin. Serius nggak ini? Serius apa? Serius lah. Serius, ayo. Kenapa mengatakan di dalam Bible Anda Yesus mengambil jalan? Kan Yesus mengatakan apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang mampu sampai kepadaku tanpa melalui aku. Iya. Betul itu. Ya, tetapi ternyata Yesus mengambil jalan terkutuk. Bapak ngikutin gak jalan itu? Karena kita manusia berdosa, kita sudah kehilangan kemuliaan kepada Bapa. Jadi kita tidak bisa, walaupun dikorbankan binatang apa yang dikorbankan, kita tidak bisa hampiri. Tetapi Yesus datang. Dinosaurus nggak kena. Makanya aku tanya serius nggak? Ternyata enggak. Enggak, lanjut Pak. Bercanda itu Pak. Tadi bercanda. Silakan. Ketika hukum dulu memerintahkan untuk mengorbankan yang namanya darah binatang, nah lantas nubuatan siapa yang
menubuatkan bahwa darah manusialah yang dapat menghapus kutuk itu? Silakan Pak. Karena begini. Bagaimana ya? Tunggu. Cari. Bapak ada Bible kan di situ Pak? Ada. Ya silakan, mantap. Lanjut Pak. Apa pertanyaannya tadi? Allahu Akbar. Di zaman dulu tidak ada yang namanya kutuk itu dihapus dari manusia, darah manusia. Ya kan? Nah, Perjanjian Lama. dari mana nubuatan itu menjelaskan bahwa darah manusialah yang mengutuk? Darah manusia yang mengutuk. Iya, darah manusia yang menghapus kutuk itu. Ayah, di mute dulu ayah. Kok ayah nggak bisa di mute ya? Nah, lanjut. Iya. Dari Yesus datang untuk menyelamatkan yang hilang. Yesus datang dia dari mana Pak? Dari surga. Dari surga. Sebelum dia Bapak datang menurut anaknya. sebelum dia datang dia berwujud apa? Ya dia firman Allah. Dia berwujud firman. Iya. Apa wujud firman itu Pak? Yesus ini kan itu kan firman Allah, kata-katanya Allah. Mulutnya Allah, taruhlah mulutnya Allah lah. Perkataan yang keluar dari mulut Allah, begitu betul? Ya, jadi dia datang ke dunia, makanya Yesus berkata, aku tidak bisa berkata-kata dari diri sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan. Begitu. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai yang aku dengar. Maka dari itu penghakimanku adil. Begitu Pak bahasanya Pak. Ada juga. Sudah lama engkau bersama aku, tapi kamu tidak melihat dia. Barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jadi barang siapa yang menyalibkan aku, dia telah menyalibkan Bapa. Betul? Silakan. Tidak ada kata-kata begitu Bang. Bapak yang Bapak tadi sampaikan juga tidak ada kata-kata. Aku, iya sudah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Makanya Thomas kan bertanya, apa sih? Bilang, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Tapi Yesus berkata, sudah lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Jadi Yesus itu ya bagian dari Bapa. Dia itu adalah firman Allah. Jadi yang berkata-kata di mulut Yesus itu bukan Yesus itu sendiri sebagai manusia, tetapi Allah yang berbicara. Di dalam tubuh Allah itu ada firman Allah, itu ada Yesus Kristus, apa yang Bapak itu dia. Di dalam tubuh Allah ada Yesus Kristus. Di tubuh Yesus itu, di dalam Yesus itu kan ada Allah yang, makanya Yesus bisa berkata begitu bukan dari dirinya sebagai manusia yang berbicara, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Pada saat Bapa yang diam di dalam diri Yesus, pada saat Yesus mati, Bapa kemana? Makanya dia bilang, Eli lama sahabatnya, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Bapa sudah keluar supaya Yesus itu bisa mati. Dunia manusia, kalau Bapa tidak keluar tidak akan mati. Makanya Bapa itu keluar. Eli lama sahabatnya, ya Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya memang roh Allah itu keluar dari kemanusiaannya Yesus, makanya Yesus akan mati. Kalau dia keluar tidak akan mati. Jadi yang mati ini manusia biasa, bukan Tuhan. Iya, kemanusiaannya Yesus. Iya, berarti yang menembus dosa manusia biasa, bukan Tuhan. Itu salah lagi tuh Bang. Lah, Bapak yang berdirinya. Tetapi pada saat dia di awal dia pada saat awal dia disalibkan, dia mengatakan apa? Eli Eli lama sabachthani. Jadi yang mati di tiang salib itu adalah manusia biasa, betul? Ya beda manusia kayak kita ini. Manusia berdosa. Apa bedanya Pak? Apa bedanya? Itu manusia suci, itu manusia dari surga. Bagaimana caranya dapat mengukur bahwa Yesus itu manusia suci? Ya dia kan tidak berdosa. Coba cari satu ayat dia Yesus berdosa dalam kitab. Tidak ada. Pada saat dia mengobrak-abrik orang jualan di depan Bethlehem itu gimana? Apakah dia berdosa?
Itu bukan berdosa, itu kan memang mereka berjualan, taruhlah kayak berjualan di masjid atau di gereja, tidak mungkin orang-orang situ tidak akan marah. Bapak pernah dengar Jelas. nggak bahasa? Bapak pernah dengar nggak bahasa bisa diselesaikan dengan baik-baik? Diselesaikan baik-baik bagaimana? Bapak pernah nggak mendengarkan kata-kata setiap masalah bisa diselesaikan dengan baik-baik dengan cara berdiskusi, didiskusikan dengan baik? Ya itu kan secara teguran mereka, tegurannya Yesus bahwa kalian telah berjualan di rumah Bapakku, dia bilang itu di bait Allah, itu di gereja. Jadi ya binatang-binatang semua kan dihamburkannya. Ciptaan-ciptaan Tuhan yang mau dijual apa semua itu kan dikasih. Pak, apanya Yesus yang Tuhan, Pak? Apanya Yesus yang Tuhan? Iya, Yesus adalah Tuhan itu karena dia bagian dari Allah. Bagian Manusia apa? Yesus berkata, aku dari atas, kamu dari bawah. Jadi kita ini dari dunia lahirnya, tapi dia dari surga. Yesus keluar dari mana, Pak? Iya, Yesus supaya menjadi manusia ya dia melalui rahim Maria. Berarti kan di sini ada kalimat yang hiperbola. Bagaimana dia tidak disalibkan Dia kan sedangkan bukan- dia berani bukan mengatakan seperti itu? Secara ini jadinya seperti kayak hubungan suami istri, tapi dia kan dari Roh Kudus, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Dikandung dari mana? Dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara 20 tahun Pontius Pilatus, disalibkan mati dikuburkan. Artinya Ya. dia datang dari dunia. Dari surga lah. Kan, kalau memang kalian bisa mengatakan dia utusan, itu utusan surga. Kira-kira Bukan, di dia Islam utusan apa Bapa. utusan surga? Dia tidak pernah mengatakan dia utusan surga. Iya, dia kan banyak perdebat mengatakan itu cuma utusan, Yesus itu cuma utusan. Ya betul kan memang cuma utusan, tapi dia utusan surga loh. Bukan utusan dari Pulau Rote ke Pulau Nias ke Pulau bukan Iya. seperti itu. Kalau dia seorang utusan, ada yang mengutus tidak, Pak? Yaitu Allah berfirman, itu firman Allah itu. Berarti dia Bapa diutus oleh Allah. anaknya. Iya. Oke, artinya ada dua oknum di sini. Allah dengan Yesus. Dia merujuk ke Tritunggal. Oke, Bapa, Tritunggal itu seperti apa? Firman, dan Roh Kudus. Heeh. Jadi ketiganya itu adalah satu, sama kayak tubuh kita. Kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Tapi kalau sabar. Pak, begini Pak, begini. Saya Bang Rasid izin ambil alih Bang Rasid. Ya sabar sudah ya. Izin ambil alih gini. Kan kamu bilang tadi Tritunggal ya, Tritunggal. Sama dengan Allah. Dia utusan dari surga. Tapi sifatnya menjelma menjadi manusia. Betul ya? Betul. Menjadi manusia. Tanpa disentuh laki-laki, atas kuasa Tuhan bisa lahir mengandung lewat perut Maria gitu. Pertanyaannya, kalau dia diutus, adakah yang lebih tinggi dari dia? Dia diciptakan nih, terus dia diutus juga. Secara logika, ada yang lebih hebat dari dia. Siapa? Kalau merujuk kepada Tritunggal, itu tidak ada yang lebih hebat, tetap sama. Tiga memang pribadi, tapi tidak bisa dipisahkan. Sama dia. Satu kesatuan. Tiga pribadi tapi satu hakikat. Jadi mereka bertiga ini sama kekuasaannya. Mereka Tetapi bertiga, coba bahasanya Bapak. Di mana kita bisa mengatakan mereka satu, sedangkan Bapak aja mengatakan mereka bertiga. Bahasa apa kira-kira itu mereka bertiga? Lalu kita mengatakan, oh maksud Bapak itu satu. Begini, saya cari ayatnya ya, supaya Bapak bisa paham.
Aku diutus oleh Rashid untuk menyampaikan kebenaran dan pesan. Berarti Rashid yang berkuasa, saya sifatnya utusan. Oke. Iya, Tapi memang saya susah. sebentar, tetapi saya bisa juga disebut setara dengan Rashid. Saya di pengutus bisa disamakan dengan yang menyuruh begitu. Bahasa-bahasa kita pakai bahasa sehari-hari aja. Itu gimana? Iya, karena Bukan iya Pak, dijawab. Bapak iya aja dari tadi. iya saya jawab juga, kalian juga tetap tidak akan percaya. Walaupun saya jawab bagaimana, saya akan kasih ayatnya ya. Sabar, supaya Bapak itu Enggak. ini. Orang disebut percaya Coba, kalau itu saya baca. gini. Gimana kamu mau percaya dengan saya mau percaya dengan kamu. Orang masuk akal juga enggak dari ucapan cerita karangan itu. Iya, ini kan kesaksian tentang anak Allah yaitu Yesus. Saya bacakan Pak ya, supaya Bapak bisa terbuka sedikit, bisa dengar lah. Coba. Tunggu. Mana itu ya? Ini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, di surga maupun di bumi. Kalau di bumi itu roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikian kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Yaitu kesaksian Allah. Tanda tahu sama kah beda dia? Ada 3 yang bersaksi dari surga pun, mau dari bumi pun. Ada 3 yang menyaksikan. Gini, saya nggak menganut kepada kepercayaan, tetapi logikanya main ya, logikanya main gini. Itu firmannya bunyi begitu. Tetapi firman yang pertama kali turun, ya, firman yang pertama kali turun, akulah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Iya betul. Pertanyaan saya, ketika menciptakan langit dan bumi beserta isinya, ini 3-tiganya sudah ada. Ada. Di mana? Di kejadian ditulis? 1, kejadian 1, Ayat saya berapa? bacakan ya. Ayat berapa? Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh. Ini roh kedua. Dan roh Allah melayang-layang Oke. di atas permukaan air. Gini. Kita Ketiga, telaah ya. ayat Kita ketiga. telaah. Sebentar, satu-satu ayatnya. Satu-satu kita telaah ya. Pada mulanya Allah menciptakan. Terus kalimat Yesusnya mana? Kalimat Bapaknya mana? Kalimat Roh Kudusnya mana? Kita telaah ya satu-satu ya. Oke. Di Ya, sini kan ayat ini pada muasalnya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang ditulis di situ Allah di situ ya. betul. Yesusnya mana? Dan kedua itu adalah Roh Kudus, disebut di situ bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh kan roh Allah melayang-layang. Makanya saya bilang roh. Oke. Ketiga, Oke, firman. berarti ini. Jadi firman berarti ini kan merujuk kepada Yesus. Gini. Berarti satu-satu Allah, munculnya. roh. Sebentar, satu-satu telaah. Gini. Untuk mencerna satu kalimat itu kita telaah satu-satu, kata demi kata. Pada muasalnya Allah menciptakan langit dan bumi. Muncullah roh kedua. Muncullah firman yang katanya Yesus itu. Iya. Berarti belakangan, nggak berbarengan. Tadi kamu bilang berbarengan. Kalau dia 3 menjadi 1, ya udah 1 aja muncul sekalian. Iya kan perikopnya di sini Allah menciptakan langit dan bumi. Iya, Ini kan berikut. Allah roh dan firman. kapnya.
Ini kan Ciptakannya. beda. Berarti Kalau sifatnya ini kan beda diciptakan. dengan Al-Quran. Kalau pembacaan Alkitab beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kan dia ndak ada apa seperti beginilah ya. Gini. Kita fokus pada tulisan ayat, nggak kata kamu, nggak kata Iya. saya. Gini, pada muasalnya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke. Terus Betul. di dalam roh muncul yang kedua di hari selanjutnya. Itu hari selanjutnya ya. Hari Iya. selanjutnya berarti dari kalimat ini tidak bersamaan. Dua. Terus lalulah muncullah firman Allah di hari berikutnya lagi. Berarti tidak bersamaan, tidak tiga menjadi satu, satu menjadi tiga. Begini ini kan perikopnya Ya, ini salah. atas. Jadi yang mencakup ke bawah ini kan Allah menciptakan langit dan bumi ini. Allah ini kan mereka ini kan ada 3 di dalam situ. Taruhlah Allah apa? Allah itu kan Bapa itu kan adalah roh. Ya kan? Malam Suaramu atau Pak yang Bro mau didengar Admin. itu suaramu atau suara firmannya ini? Oke lah Bang. Yang Kalau mau memang saya dengar, yang mau kita telaah. Kata carikan bunyi yang lain lagi kata bunyi mungkin. kitab suci atau kata mulut? Iya, ini kan kitab suci kami, Bang. Saya bisa jelaskan seperti itu. Iya. Justru itu kata kitabnya begitu. Kenapa kamu ingin berbeda? Berbedanya bagaimana? Sedangkan ini kitab kami. Oke, saya jelaskan ya di mana bedanya. Tadi pertama saya tanya, dia 3 menjadi 1. Iya, oke. Saya tanya tadi pertama, berarti di hari pertama dia datang bersamaan. Yesus, Allah, Bapa. Oke, 3 langsung. Tetapi bunyi firmannya dengan yang kamu iyakan tadi itu berbeda. 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya. Hari selanjutnya datanglah roh. Hari selanjutnya datanglah firman. Ini belum menjelma menjadi manusia loh. Firman ini belum berubah menjadi manusia yang namanya Yesus loh. Baru firman, baru kitab suci. Belum menjelma, belum berubah. Iya. Nah, ya logikanya di mana? Ya, saya nggak bantah ucapanmu, nggak mau saya. Yang saya mau bantah kok berbeda. Berbeda bagaimana, Bang? Kecuali di sini perikopnya di atas, judulnya itu Allah menciptakan langit dan bumi, cuma Allah sendiri yang ke bawah. Allah menciptakan siang, Allah menciptakan malam, Allah menciptakan laut, Allah menciptakan ikan. Ya mungkin dia cuma sendiri. Jangan gini. Argumenmu jangan sekali-sekali lemah dengan kalimat mungkin. Ya. Kalimat ucapanmu jangan lemah dengan kalimat mungkin. Mungkin itu lemah argumennya, bisa iya bisa tidak. Kalau iya tidak. Bagaimana? Argumenmu, ucapanmu, ya narasi. Argumen itu narasi ya, ucapan. Jangan lemah, jangan kalimat mungkin. Pasti dong, namanya ajaran seumur hidup ya pasti mungkin. Memang pasti mungkin, pasti. Tapi kan kalian tidak mau percaya. Kalau memang tidak pasti dan mungkin itu berarti tidak akan percaya. Pasti dan mungkin itu berbeda. Saya besok pasti akan ke bandara besok pagi, pasti. Besok pagi mungkin kalau nggak hujan, mungkin kalau nggak sakit, mungkin kalau nggak terlambat, mungkin kalau ada kendaraan baru saya pergi. Kalau nggak ada enggak. Kalimat pasti dan mungkin beda. Jangan argumenmu sekali-sekali melemahkan narasimu sendiri. Iya, makanya saya beri contoh kan, karena saya mengatakan di situ 3 yang menjadikan langit dan bumi, tapi kalian kan tidak percaya. Tanya satu, baru satu lagi saya bilang. Bang Balon. Ya kalau memang dari perikopnya Allah menciptakan langit dan bumi, baru ke bawah terus Allah menciptakan ini, Allah menciptakan Bang itu, Balon. ya mungkin sendiriannya aja. Saya berikan kesempatan kamu 2 menit. Saya berikan kamu kesempatan 2 menit untuk baca ayat itu dari hari pertama sampai hari ke-7. Coba baca dulu. Supaya kita sama-sama telah. Nomor 1. Bang Gidus. Pada mulanya. Sabar dulu. Kita Ya, gimana? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu jadi gelap. Dan Allah menamai terang itu adalah siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah menjadi cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Anak itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Dan Allah menjadikan benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Bagaimana? Terus? Pertanyaannya, dari asal muasal diciptakannya bumi ini, yang tulis pada kitab itu, nama Yesus satu kata ada nggak di dalam? Ada hujan di sini aku dengar. Bagaimana, Bang? Tidak ada. Sebentar. Dalam yang kamu baca tadi, yang saya suruh baca selama 2 menit itu, nama Yesus pada asal muasalnya ciptakan langit dan bumi ada atau tidak ada? Nama Firman tertulis itu, Bang. Firman itu kan. Allah berfirman, yaitu firman itu adalah Yesus sebenarnya. Iya. Ini ya. Bang Balon. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama. Sabar. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak segala sesuatu pun yang telah jadi, segala yang terjadikan. Bang Balon. Iya. Bagaimana? Ya. Ini ya, kita ini ya, Kejadian 1:3 ya. Berfirmanlah Allah ya. Ini Yesus. Berarti ini Yesus ya. Kita pastikan dulu nih. Bawa kemana Ada lagi? ucapan berfirman. Tadi kan abang kan bilang tadi Kejadian 1:3, inilah Yesus ada di sini dengan kalimat berfirman. Benar ya? Firman itu Allah berfirman. Iya, firman itu. Iya, Kalau ini. kata firman itu Allah itu berarti Yesus. Ini strong number-nya nih. Strong number-nya nih, bahasanya apa nih? Ya, kalau masalah strong number begitu, sana kurang supaya paham kita pastikan. Ini namanya berkata, betul. Berarti berkata ya. Berkata, firman, berkatalah, katanya. Ada semuanya. Terus bagaimana dengan yang Matius 4:4? Nih. Matius 4:4. Tetapi Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar. Manusia, berarti Tuhan juga kita nih. Iya. Strong number-nya apa? Perkataan juga, ucapan. Ini ucapan nih, perkataan. Berarti kita Tuhan juga nanti nih. Semua Tuhan nih, bukan Yesus saja. Saya, Bang Balon, yang semua dalam sini komalnya manusia nih Tuhan semua nantinya nih.
Ya beda bang, manusia dunia sama manusia surga tuh beda bang. Loh, nggak bisa. Kita ikuti perkataan tadi. Firman, Anda mau gini. firman. Gini lah ya, ketika Bapak berusaha untuk menjelaskan sesuatu, lalu apa yang Bapak jelaskan ternyata orang lain lebih memahami apa yang Bapak jelaskan. Tetapi Bapak memaksakan intinya Yesus Tuhan. Di situ dulu Pak. Rusaknya akal, gini sebentar. Rusaknya akal itu ketika memaksakan sesuatu yang sudah ditelaah, yang sudah diteliti, yang sudah dipelajari, bahwa firman itu adalah ucapan. Ketika di Kejadian 1 itu Allah berfirman maka jadilah terang. Lantas karena nafsu dari bapak-bapak gereja yang menjelaskan kepada Anda tentang bagaimana Anda memahami intinya itu Tuhan. Tetapi di sini Bapak diberikan kesempatan untuk kita belajar bersama-sama, di mana setiap pembelajaran dari kata-kata itu Bapak bisa melihat lagi-lagi apa? Lagi-lagi akal Bapak yang menolak itu. Karena apa? Karena Bapak berusaha menciptakan penjelasan dari segi iman, yaitu dari hati. Maka di sini kaedah-kaedah bahasa itu rusak. Kaedah-kaedah bahasa yang ditentukan itu rusak. Karena apa? Karena Bapak sendiri yang sudah kita temukan bahwa firman itu adalah Tuhan, tetapi karena lagi-lagi ingin menuhankan Yesus, maka dibikinlah Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Pak, kalau kita kembali untuk menguraikan lagi, bukan itu penjelasannya Pak. En arche en hologos ke hologos en prostonteon kaiteos en hologos. Pada mulanya adalah firman. Firman berasal dari teos dan firman keluar dari teos. Berasal dan keluar Pak. Ada yang berfirman. Bukan bersama-sama. Bukan berasal, bukan bersama-sama. Gitu loh. Nah masalahnya Bapak ini sudah berusaha untuk membuat analogi-analogi yang sudah tidak masuk di analogi manusia pada umumnya. Karena apa? Karena ingin menuhankan manusia. Maka rusak semuanya. Karena dia firman, dia bagian dari Allah, sama seperti manusia, mempunyai jiwa, tubuh dan roh dan apapun itu. Tetapi Pak, di sini pembelajaran kita berdiskusi lintas agama itu memakai akal pikiran. Biarkan akal pikiran ini yang menemukan kebenaran itu, bagaimana kita membuka cakrawala pemikiran. Bukan tentang untuk membela Tuhan, tetapi kita sampaikan seperti apa firman Tuhan itu. Gitu loh Pak. Jadi kalau Bapak hanya merujuk ke... Ya silakan. Oke ya. Gini. Sebelum kita lanjut, kita ingin jaminkan dulu, ingin membuat kepastian dulu, aturan main dulu. Setiap kitab suci itu mempunyai bahasanya masing-masing, bahasa asli yang diyakini dari Tuhannya. Pertanyaan saya satu, apa bahasa aslinya? Bahasa asli apa? Kita ini kan warga negara Indonesia Bang. Enggak. Oke, kami juga warga negara Indonesia, tapi bahasa kami Arab, ada Indonesianya. Pertanyaan saya, bahasa asli dari asal muasalnya bahasa apa? Bahasa Tuhanmu. Turun kitab suci dalam bahasa apa? Ya kalau soal itu ya mungkin saya masih awam, tapi kalau saya mengimani kitab suci kami, Alkitab di Indonesia ini. Ya, pertanyaan saya, kamu tahu nggak? Pertanyaan saya, kamu tahu nggak asal muasal bahasa? Supaya kita jangan cacat nanti ke depannya. Kalau kamu nggak ingin bahas sesuatu dari asal usulnya, payah kita belajar nanti. Iya, kita kan punya, kalau di Indonesia ya bahasa Indonesia, kalau Ibrani ya bahasa Ibrani. Kan. Kalau pertanyaan saya, bahasa aslinya bahasa apa, dalam bahasa apa, perkara dia di Indonesia, di Jepang, di mana, di Inggris, Swedia ke? Pertanyaan saya, bahasa asli Tuhannya turun dalam bahasa apa? Aku jawab Bang ya. Ya, aku jawab ya. Kalau perjanjian lama itu bahasa aslinya Ibrani. Perjanjian baru itu bahasa aslinya itu Yunani. Tapi Yesusnya sendiri itu adalah orang Yahudi, orang Ibrani gitu Bang. Lantas dari mana bisa tiba-tiba bahasa kitabnya itu dari Yunani?
Ya, ini kan Oke. Indonesia, Bang. Jadi kita ya merujuk ke bahasa Ya, Indonesia. gini, Bang. gini. Tadi keluar dari mulut Belontang bahwasanya kalau untuk perkara itu saya masih awam. Bahasa gaulnya saya masih bodoh. Belum punya pengetahuan tentang itu. Makanya saya mau jelaskan ini. Kalau kamu nggak tahu asal usul suatu bahasa, belajar dulu. Sabar, Karena kalimat masih awamu itu mengganggu pikiran orang yang sudah belajar, yang sudah kaji itu bahasa, yang Iya, sudah kaji sebentar. itu. Karena saya ini orang Gus. awam, tidak Iya, tahu apa-apa ya. Jangan marah. Ambil ini Cari dulu, saja saya ambil. orang yang lebih pintar dari saya, biar saya Enggak, gini. pintar. Bukan, begini Pak. Ya Begini, itu Pak. harapan saya sebetulnya. Iya, kamu Iya, kan sebentar, lebih sebentar. pintar. Jangan Bantu, sampai Gus. saya bodoh Di-mute ini, dulu. membodohi Iya, kalian. iya sebentar Pak Balontang. Begini Pak Balontang. Bapak tadi mengatakan bahwa Bapak mengimani kitab-kitab yang Bapak imani sekarang itu yaitu bahasa Indonesia. Pertanyaan saya simpel Pak. Secara umum, ketika Bapak mendapatkan tulisan-tulisan di luar dari tulisan teks original aslinya, lalu di situ ada penyelewengan, kira-kira Bapak tetap mau beriman atau tidak? Saya rasa kitab kami tidak ada penyelewengan. Enggak, Bang. bukan. Seandainya, bukan kitab, bukan apapun itu. Ada tulisan-tulisan, cerita-cerita, dia memiliki teks asli. Contoh, dia bahasa teksnya bahasa India. Oke? Bahasa India ini ketika kita membaca pasti kita tidak paham cerita film ini. Tetapi ada yang menerjemahkan memakai bahasa Indonesia. Ternyata bahasa Indonesianya itu kurang tepat. Sehingga apa? Sehingga tidak sesuai dengan apa yang kita tahu cerita yang sesungguhnya di teks originalnya. Artinya apa? Artinya Bapak sudah mempercayai sesuatu yang sudah salah di awal, kan begitu? Itu dulu Pak. Paham sampai sini Pak? Kan kita kan ikut sudah ini yang mungkin ada beda kata, tapi tujuannya sama. Ya nggak masalah sebenarnya. Oke, apakah tujuan sebenarnya kitab Ibrani itu atau kitab Injil yang asli itu menginginkan Yesus dituhankan? Coba, Bapak bisa jawab tidak? Perbedaan dengan Injil Bapak tahu? Perbedaannya apa? Bible dengan Injil? Ya di dalam Bible itu kan sudah ada Injil. Bapak tahu Ya, perbedaannya Injil dengan Bible itu apa? Ya saya nggak tahu. Nah, Injil itu adalah setiap perkataan Yesus. Sedangkan Bible itu setiap perkataan-perkataan manusia yang tidak pernah ketemu dengan Yesus sedikit pun. Bahkan ada manusia yang mengatakan dirinya pernah ketemu dengan Yesus. Tetapi di situ ada dua kontradiksinya. Dia mengatakan bahwa dia tersungkur melihat Yesus tetapi tidak mendengarkan. Di mana di ayat yang lainnya mengatakan apa? Dia mendengarkan Yesus tetapi tidak melihat. Jadi yang benar yang mana? Ini aja sudah salah nih. Di mana siapa Yesus menurut Yesus itu sendiri? Yesus mengatakan dirinya adalah utusan, dirinya adalah hamba, dirinya adalah nabi, dirinya adalah yang mendengarkan ucapan setiap apa yang dikatakan oleh Bapa. Ya, kalau Yesus selalu mengatakan dari kecil sampai sebelum dia disalibkan, dia selalu memanggil ya Abah, ya Abah, ya Bapak, ya Bapak, ya Bapakku, ya Bapakku, ya Bapak, ya Bapakku. Yesus memanggil itu. Ya. Tetapi pada saat disalib, itu perkataan Bapak tadi di awal. Pada saat Yesus disalib, kenapa tiba-tiba Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani? Kenapa tiba-tiba berubah? Pertanyaannya, apakah betul Yesus yang disalibkan? Kalau kita mau cross check, silahkan kita baca Ibrani 5 nomor 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, dia memohon doa dengan ratap tangis. Karena dia percaya bahwa Bapa sanggup menyelamatkannya dari kematian. Karena kesolehannya, doanya telah didengarkan. Kalau Bapak menginginkan Yesus yang disalibkan, artinya Yesus mati dicuekin sama Bapak. Nah, memang dia harus mati. Artinya dia dicuekin sama Bapak. Bukan dicuekin, memang nubuatannya itu. Dia Bapak harus. dengarkan. Ibrani 5 nomor 7 mengatakan apa? Karena dalam hidupnya sebagai manusia, dia memohon, dia berdoa dan memohon dengan penuh ratap tangis. Karena dia percaya bahwa Bapa sanggup menyelamatkannya dari kematian.
Karena dia percaya bahwa Bapak sanggup menyelamatkannya dari kematian. Lalu narasinya lanjutannya apa? Karena kesolehannya, doanya telah didengarkan. Bedanya Pak, bedanya